Untuk alat-alat yang digunakan adalah pertama, baterai kotak berukuran 9 volt. Kedua, yaitu kabel, disarankan kabel yang 2 warna. Lalu jepit buaya, ini opsional, jika tidak pakai jepit buaya bisa digantikan dengan lakban. Kemudian lampu percis berukuran 2,5 volt, lakban, dan juga gunting. Dan yang terakhir yaitu elektroda. Di sini saya menggunakan batang karbon dari isi baterai atau bisa juga dari isi pensil ataupun paku. Untuk bahan-bahannya yaitu cup sebagai wadah larutan, air aquades sebagai pelarut, garam dapur, gula pasir, soda kue, kapur sirih, asam cuka, alkohol, perasan jeruk nipis, air keran, dan tisu kering. Cara membuat rangkaian alat uji yaitu pertama, kaitkan ujung kawat kabel pada kutub baterai menggunakan lakban. Pastikan lakban tertempel dengan benar agar kawat kabel tidak bergerak atau bergeser. Kedua, kaitkan ujung kawat kabel ke ujung jepit buaya dengan cara dililitkan. Dan juga hubungkan ke lampu percis dengan cara lilitkan ke bagian tengah lampu. Setelah itu, hubungkan jepit buaya pada lampu bagian bawah. Dan yang terakhir, hubungkan jepit buaya ke batang karbon. Untuk mengetes rangkaian sudah benar atau belum, tempelkan kedua elektroda. Kalau tidak menyala berarti instalasi salah atau lampu percis putus. Larutan yang pertama yaitu larutan asam cuka. Masukkan batang elektroda ke dalam larutan, lalu amati gelembung dan lampu. Larutan asam cuka terdapat gelembung dan lampu tidak menyala sehingga termasuk elektrolit lemah. Setiap mengganti larutan, elektroda harus dibersihkan dengan air aquades dan dikeringkan dengan tisu kering. Larutan berikutnya adalah air perasan jeruk nipis. Pada larutan jeruk terdapat sedikit gelembung dan lampu tidak menyala, sehingga termasuk elektrolit lemah. Percobaan selanjutnya yaitu air keran. Pada air keran tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala, sehingga termasuk non-elektrolit. Berikutnya alkohol. Pada alkohol tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala, sehingga termasuk non-elektrolit. Larutan selanjutnya yaitu air aquades. Pada larutan aquades tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala, sehingga termasuk non-elektrolit. Selanjutnya larutan gula. Campurkan gula, disarankan yang banyak, dengan air aquades, lalu aduk hingga merata. Pada larutan gula tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala, sehingga larutan gula termasuk non-elektrolit. Kemudian larutan soda kue, campurkan soda kue ke dalam wadah, lalu campurkan dengan air aquades. Pada larutan soda kue, lampu menyala redup dan terdapat gelembung yang banyak, sehingga termasuk elektrolit lemah. Lalu larutan garam dapur. Pada larutan garam dapur, lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung, sehingga termasuk elektrolit kuat. Larutan yang terakhir yaitu larutan kapur. Campurkan kapur sirih dengan air aquades, lalu aduk hingga merata. Pada larutan kapur terdapat banyak gelembung dan lampu tidak menyala, sehingga larutan kapur termasuk elektrolit kuat karena memiliki gelembung yang banyak.